sekalian. Nah, puji Tuhan, kita masih ada anak karunia Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu baik kepada kita. Saya ucapkan selamat datang untuk anak-anak ya. Puji Tuhan, dibanding kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai. Kita akan sambil kita menghayati betapa baiknya Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Yesusku, penyelamatku. Yeah.
saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mulai kebaktian pagi ini Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin. Amin. Dari awal, pertengahan sampai akhir, biar Tuhan saja yang ambil alih. Pengurapan yang daripadamu saja Bapa, dari setiap tempat ini, setiap hati kami Bapa, agar kami boleh bebas memuji dan besarkan namamu Bapa, untuk menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengurapi buat hamba-Mu, pimpin pujian dan Romi akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan saja yang mengurapinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Tuhan, saudara, kalau kita ingat-ingat kasih Tuhan dari hari ke hari, betapa luar biasa kasih Tuhan. Ya, mungkin kita masih ada dalam pergumulan, tapi percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Kita letakkan beban kita di bawah kaki Tuhan. Kita lupakan beban kita. Sejenak kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Fokus ya saudara, supaya ibadah kita diberkati dan menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, langit dan bumi juga akan memuji Tuhan. Mari kita akan lakukan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujinya terasa tak malam.
buktinya lumas ya saudara. Pak Yohanes, semangat. Asik lah. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita semangat memuji Tuhan. Waktunya sudah tidak lama lagi, Tuhan akan datang. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Masuk gerbangnya. Amin. Saudara, keadaan pandemi sekarang sudah mereda ya saudara. Beberapa waktu yang lalu saya melihat, karena saya di Suju, jadi suka melihat yang datang itu siapa. Nah itu ada seseorang tante-tante ya, umurnya sekitar 70 lebih. Itu dulu langganannya suami saya, kalau nyari sustitusi apa, dia suka panggil suami saya. Saya kenal, soalnya kalau dia masuk pasti ngomong, gimana deh, rame hari ini. Saya puji Tuhan, tante ada aja. Nah itu beberapa kali datang, saya bilang, tante kok sering banget ke Suju, ngapain aja? Nggak tahu tuh anak saya diajak sama anak saya, ambil 3 hari sekali saudara. Saya bilang, uangnya banyak sekali ya, 3 hari sekali ke mall, belanjanya juga 1 troli, 2 troli. Saya puji Tuhan tante, selagi tante masih hidup, selagi badan sehat, tante diajakin terus sama anak. Iya dek, kalau ke Suju pasti saya makan di atas. Wah, puji Tuhan, saya menikmati hidup tante. Terus saya memberanikan diri, saya bilang, tante, gereja tante udah dibuka? Udah. Terus dia jawab, saya ngomong, tante udah ke gereja belum? Bingung juga. Belum. Nah, gerejanya udah dibuka, kenapa nggak ke gereja? Dia jawab, gimana ya dek? Saya tuh ikutan anak, di rumah juga ikutan anak. Anak saya bilang, mama jangan ke gereja dulu, masih ada pandemi. Begitu saya dengar jawaban itu, saya sedih sekali. Kenapa orang-orang sekarang berpikirannya terbalik gitu ya? Ke mall diajakin, makan diajakin. Justru di mall kan banyak orang, tapi di rumah Tuhan dilarang saudara. Saya sedih sekali. Aduh, udah tinggal berapa tahun lagi, kenapa nggak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tapi dia diajakin ke mall. Saya bilang, tante, bilangin dong sama anak tante,
Mama pengen pergi ke rumah Tuhan. Iya, saya udah berapa kali ngomong, tapi nggak boleh juga. Saya di sini bukan menyinggung satu orang ya saudara, tapi ini udah berapa kali saya tekan-tekan jangan ngomong seperti itu. Tapi kemarin Tuhan bilang, ayo ngomong, soalnya banyak orang yang terlena, ya. Masa pandemi sudah mereda, tapi udah keenakan di rumah juga enak, bisa nonton dengan HP, ya, bisa sambil makan, sambil masak, HP-nya disediain gini. Itu bukan ibadah, saudara. Kalau ibadah benar-benar ibadah, kita fokus sama Tuhan, standby di depan, misalnya HP di depan HP, nggak mondar-mandir, nggak disambi-sambi apa, nggak, tapi lebih fokus lagi kalau kita ada di rumah Tuhan. Benar nggak saudara? Iya, kita fokus tujuannya satu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu Tuhan senang. Hadiran kita di sini dihargai dan dilihat oleh Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan tahu. Tuhan sudah menyiapkan berkat. Tuhan sudah menyiapkan pertolongan untuk kita semua. Puji Tuhan, saudara. Mari kita angkat satu pujian. Roh Kudus tersedang. Ada hari esok, apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan hidup, Tuhan tahu persoalan kita. Sebab Dia hidup.
semua. Tuhan memberkati. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari saudara dekat Allah. Rasa tenang hatiku, kau sertai
dekat dengan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu Tuhan, supaya melalui hamba-Mu apa yang menjadi kehendak-Mu boleh kami dengar, boleh kami lakukan Tuhan, dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami menghadapi hari-hari yang akan datang. Walaupun terasa berat, terasa sulit Tuhan, tapi kami percaya Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah memimpin puji-pujian kami. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur. Sekali lagi selalu saya mau katakan, kita patut bersyukur kalau kita bisa masuk di bulan November ini. Tinggal 1 bulan lagi lebih kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian kita akan tutup tahun 2021 dengan kenangan yang luar biasa yang tidak akan pernah dilupakan, bukan saja saudara dan saya, tapi juga seluruh umat manusia, bahwa kita mengalami masa-masa yang sangat pelik, ya, kondisi yang sangat tidak baik. Mari saudara, sekali lagi kita bangkit berdiri. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang terkenal. Kalau usah ditampilin juga, mau usah lihat di Alkitab, saudara pasti sudah hafal. Ayatnya yang ke-33. Ada yang tahu tanpa melihat Alkitab? Oke, mari kita buka Matius 6 ayat 33. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ke depan dan boleh baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi carilah lalu cara-cara kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini adalah bantahan daripada kekhawatiran. Kalau saudara khawatir, baca ayat ini. Jangan maunya ditambahkan dulu, nggak mau cari Tuhan. Semuanya pengennya ditambahkan. Ya. Sudah ada tempe tahu di rumah, pengennya tambah sama ayam, tambah ada seafoodnya. Ya. Tuhan bilang cari dulu, ya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi ayat ini adalah bantahan tentang, bicara tentang kekhawatiran. Ya. Sekali lagi, kalau engkau khawatir, bacalah ayat ini. Bukan saja dari ayat yang ke-33, ya, tapi dari ayat 25, ya, itu tentang hal kekhawatiran. Semua yang dicari oleh dunia ini, semua yang diperlukan oleh orang dunia ini, adanya di dalam Tuhan. Adanya ketika kita cari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. Amin. Nah saudara, saya mau saudara baca dalam ejaan bahasa Sunda. Berbahagialah yang mengerti, yang tidak tahu boleh baca di atas. Saudara, dimulai dari apa saudara? Pentingkan dulu
Betul ya? Pentingkanlah dulu. Mohonlah ya. Pak Sungkono tolong bacain dulu lah. Ya, berdiri ya supaya pentingkeun heula anu tumali jeung kerajaan Allah sarta keadilanana nu sampurna. Sebab sakabeh pangabutuh marane ku mantena pasti dicukupan. amin. Ya. Pentingkan dulu kerajaan Allah. Pentingkan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka katakan ya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Saudara khawatir, khawatir. Ya, orang khawatir mulai tanda dia mulai tidak percaya sama Tuhan. Orang khawatir mulai lagi nggak mau cari Tuhan, carinya mbah dukun. Itu saudara. Orang yang nggak cari Tuhan pasti cari orang lain. Orang yang cari Tuhan pasti dia tahu hanya Tuhan yang bisa menyediakan segala-galanya dalam kehidupan. Coba next, jangan dihapus, biarin aja dibuka. Ya, jadi saya katakan ini merupakan bantahan melawan kekhawatiran. Jangan khawatir akan hidupmu, tubuhmu, makanmu, ya. Apa yang kamu pakai, ya. Siapa yang di sini makan sehari 3 kali? Sebentar-bentar makan, semua makan kan? Semua makan. Sudah bisa pakai baju necis, ya, pakai baju bagus. Ya, itu Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Hari Sabtu malam, saudara, saya ditinggalin ibu gembala. Biasanya ibu gembala yang melayani anak remaja. Karena ada rapat sekolah minggu di tempat di mana mereka akan acara ngobrol, saudara. Saya sampaikan firman Tuhan. Anak muda cari apa sih di umur sekarang? Mereka bingung. Kamu sudah kuliah, cari apa sekarang di kuliah? Oh ya, supaya saya bisa dapat kerjaan lebih baik. Kamu tahu nggak? Ada yang S2 aja masih nunggu ngantri untuk cari kerjaan. Walaupun kamu cuma SMA, tapi kamu cari Tuhan, kamu pasti dapat gaji UMR. Ngomongin. Ada yang S2. Beberapa waktu lalu kami suami istri sama anak-anak keluarga sewa Grab saudara, mobil pergi satu tempat. Saya tanya, sudah berapa trip? Oh, alhamdulillah Pak, sudah 5. Wih, keren dong, mantap ya. Pak, sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Begitulah. Sudah. Wih, hebat. Anaknya berapa? Dia ngeliat saya senyum, saudara. Saya lihat mukanya karena ketahuan kan, dari walaupun ketutup ketahuan dari mukanya. Anak saya 5 Pak. Kaget saya. Yang paling besar umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Berapa ya, saya lupa itu. Kelas 6 SD atau apa? Jadi tiap tahun anak satu. Mobil bagaimana? Ya, untungnya Pak punya sendiri. Enak. Oh iya, banyak teman saya Pak, mobilnya ditarik, ya, karena dia Gojek, saudara. Ya, jadi saya tanya gimana? Banyak yang sesama rekan saya Gojek sudah ditarik mobilnya sama leasing, tidak bisa bayar karena 2 tahun masa pandemi. Saudara, saya nggak ngerti kata alhamdulillah itu maksudnya apa. Tapi saya mau katakan, orang dunia saja kalau mereka bisa cari Tuhan, Tuhan nggak mandang orang yang cari Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Apapun agamanya. Apalagi kita yang jelas-jelas adalah umat pemenang. Kita punya Allah yang pegang kerajaan surga.
Kenapa kita nggak mau cari Tuhan? Pentingkan dulu cari Tuhan. Next. Sebabnya apa nih? Ada dua hal. Yang pertama, ada hal yang lebih penting, yang lebih baik untuk kau pikirkan, yaitu jiwa hidup jiwamu dan kebahagiaan kekalmu. 1 Korintus 15 ayat 19. Boleh dibukain dulu ayatnya. Saudara lihat di sini aja lah supaya kayak kitab. Ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, dunia sekarang ini, saat ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maksudnya apa? Kalau kita cuma berharap kepada Yesus, Tuhan saya butuhnya lagi dalam dunia ini, nggak mikirin dunia yang akan datang, selesai saudara. Saudara cuma cari Tuhan untuk kebutuhan dunia ini, selesai. Saudara disebut orang paling malang. Saudara nggak akan dapat mengalami sesuatu kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Kita cuma mikirin saat ini saja, nggak mikirnya akan datang, selesai. Pemandu pujian katakan, cuma nyenangin hati tadi saudara pergi ke mall, nggak mikirin senangan nanti kehidupan yang kekal, selesai saudara. Ya. Waktu pandemi ada satu bapak bilang, saya positif pak. Bukan gejala saya, OTG. Tapi karena kebutuhan suami, istri, anak-anak, saya mesti kerja. Saya tutup, mau pakai masker sampai berapa lapis, udah tutup benar-benar. Pakai di belakang itu pakai supaya yang saya bonceng itu tidak kena. Saudara, karena kebutuhan dia mencari. Ada lagu lama saudara, lagunya zaman Bahala. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari Pak Yohanes, udah ada yang punya. Kalau saudara cari dunia, pasti binasa. Kalau cari Yesus, hidupmu kekal. Amin. Kalau cari Yesus, engkau dibawa sampai tempat di mana Tuhan sudah sediakan bagimu. Ada lagu bahasa Inggris saudara dari Hillsong kalau atau nggak salah. Lagunya Saya Tidak Sendiri. I'm not alone. Saya tidak sendiri. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, saya tidak sendiri. Karena ada Roh Kudus yang menyertai saya. Karena ada Roh Kudus yang menghibur saya, yang menolong dan memampukan saya. Kalau engkau cari Yesus, Roh Kudus yang akan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Engkau gak perlu khawatir lagi, gak perlu takut lagi. Mari jangan cuma mentingkan kesenangan dunia saat ini, tapi mikirkan nanti ke depan bagaimana. Kembali sebab yang pertama, ada yang lebih penting, ada yang lebih baik untuk jiwa kita dan untuk kebahagiaan kekal kita. Daging ini saudara sakit, masih sakit, ngalami yang namanya sakit. Ya. Orang kalau umpamanya sudah sakit parah akan berkata, saya sudah alami. Tapi orang gak akan bilang, saya sudah mengalami kematian. Belum ada. Ya. Tapi kalau sudah mengalami yang namanya dikejar-kejar deadline, jatuh tempo, ya, sakit, ya, koma, orang banyak yang mengalami. Dan mereka bersaksi bahwa mereka boleh selamat itu karena anugerah Tuhan. Saudara bisa lewati pandemi
sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Ya, Satgas katakan jangan sampai ada lagi COVID periode atau gelombang ketiga yang akan terjadi di bulan November, Natal dan Tahun Baru. Makanya Natal Tahun Baru digeser, nggak boleh ada libur lagi. Saya bayangkan, ini Satgas saja sudah memberitahu. Orang kalau sudah longgar, udah pergi aja langsung jalan. Pentingkan bukan cuma jiwamu yang saat ini, pentingkan juga jiwamu yang akan datang. Bayang aja, saya pikir ketika pemandu pujian katakan lagi jalan-jalan di mall, bangun-bangun, mallnya udah ganti. Itu nggak, saudara? Sebab yang kedua, kenapa kita perlu pentingkan kerajaan Allah dulu? Karena kita memiliki cara yang lebih pasti, cara yang lebih mudah, cara yang lebih ringkas untuk memperoleh keperluan hidup ini, daripada terus-menerus meributkan, mencemaskan, menggerutu tentang keperluan itu. Apa, saudara? Pentingkan kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Apa yang kau perlukan, apa yang kau inginkan, disediakan oleh Tuhan. Amin. Gampang nggak? Ringkas nggak? Orang cari yang repot, orang cari yang susah. Ya. Padahal ada yang lebih gampang, ada yang lebih mudah, ada yang lebih simpel untuk kita dapatkan dalam kebutuhan keperluan kita. Cari Tuhan. Matius 6 ayat 32 katakan, saya baca, saudara. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa, saudara? Baca ayat 25 sampai 31 di rumah. PR. Kalau kemarin sekolah minggu, ayat hafalan ada. Nah, baca ayat ini tentang kekhawatiran. Tentang kekhawatiran. Saudara, saya tanya-tanya kemarin kumpul hamba Tuhan, gimana pelayanan? Saya Natal belum bisa. Saya sedih, saudara. Baterainya mati. Ini menguras baterai nih, mic ini. Tanya, benar? Sudah mau Natalan? Kapan Natalan? Belum. Sedih, saudara. Ya. Kalau ada hamba Tuhan bilang nggak bisa merayakan Natal. Nih. Kebutuhan keperluan gereja beda-beda. Jemaat juga berbeda-beda. Kalau saya menilik ke belakang, saudara, ya, gereja kita pernah mengadakan Natal di Kopo Square 2 kali, ya, jumlahnya sampai 200-an lebih, saudara, ratusan orang, anak-anak, nggak kebayang, duit dari mana nggak kebayang, nggak tahu. Kita pernah merayakan ulang tahun gereja di Kopo Square juga, di gereja PPL, GB PPL. Gede, besar, nggak kebayang, saudara. Saya berdiri di mimbar yang begitu besar, tempat yang begitu besar, nggak kebayang kita bisa merayakan ulang tahun gereja. Bagi yang sudah pernah ikut sudah tahu. Ya. Semua bukan karena materi atau apa, tapi kita percaya kalau kita usahakan sama-sama, kita cari wajah Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti adakan. Kalau tentang pelayanan, tentang gereja, semua pasti Tuhan adakan. Apalagi saudara yang sudah melayani Tuhan. Saudara cari Tuhan, apa yang jadi kebutuhanmu. Percaya Tuhan pasti sediakan. Percaya pasti Tuhan adakan. Cek, saudara, ada nggak anak Tuhan yang minta-minta? Nggak ada, saudara.
Karena Bapa di surga tahu Dia sudah sediakan bagi saudara dan saya. Ya. Masalahnya cuma simpel, kita nggak pernah mau cari Tuhan. Kita nggak mau pentingkan Tuhan. Kita lebih pentingkan suami, istri. Padahal saudara, kemarin saya sudah katakan, cari Tuhan, wajah Tuhan selalu. Saudara turun dari kasur, berlipat bertekuk lutut di bawah kasur saudara. Saudara berdoa, panggil wajah Tuhan, cari Tuhan, bukan buka handphone. Ada berita apa ya? Di grup saudara, di saya, di situ ada tulisan Vanessa Angel keluar dari grup. Saya lihat, emang ada dia di grup? Nggak ada. Kenapa? Berita atau apa saudara? Saya cari Tuhan. Buka HP, cari Alkitab, baca Alkitab. Saudara pasti diberkati Tuhan. Saudara lewati hari yang baru, nanti bangun pagi, percaya deh. Saudara bangun, motor, saya udah pernah katakan, motor saudara keluar mau jalan, tidak kempes, tidak bocor, itu kan anugerah Tuhan. Simpel saudara. Bangun pagi-pagi buka keran, masih keluar air. Bisa bangun, masih ada cahaya lampu, listrik masih ada, token masih banyak. Itu cuma anugerah Tuhan saudara. Saudara bisa sehat aja itu kan anugerah Tuhan. Ya. Beberapa waktu lalu ada pemandu pujian di sini katakan dia bersaksi. Nggak tahu ini mau jual berapa, masih banyak barang dagangan. Ya. Orang yang nggak disangka-sangka, orang nggak dipikirkan, ini dibeli habis sudah saja. Kalau kita cari Tuhan, semua pasti Tuhan adakan dalam kehidupan kita. Ada cara yang lebih baik, ada cara yang lebih ringkas. Kenapa cari yang susah? Kenapa cari yang sulit, saudara? Tuhan cuma bilang cari, pentingkan Tuhan lebih dahulu. Ya. Next, kembali. Menurut KKBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencari ini berusaha, mendapatkan, untuk menemukan, memperoleh. Definisinya adalah diperlukan sebagai kebutuhan pokok atau utama. Ini menunjukkan untuk segala usaha yang dilakukan. Kata mencari adalah kata yang sangat kuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini Kamus Bahasa Indonesia aja sudah katakan, kata mencari itu kata yang sangat kuat. Saudara cari kerajaan Allah, percayalah. Sekali lagi saya mau katakan dengan berulang-ulang, pentingkan kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah. Lebih utamakan dulu kerajaan Allah. Lebih utamakan dulu apa yang Tuhan mau. Pasti Tuhan akan utamakan apa yang engkau inginkan. Saudara pernah tahu orang lagi ngidam, aduh pengen sekali, nggak bisa, harus saudara. Demikian juga saudara, kalau saudara lagi ngidam, lagi perlu apa? Cari Tuhan, pasti Tuhan sediakan, pasti Tuhan adakan dalam kehidupanmu. Waktu terus berjalan, umur saudara akan bertambah, kehidupan kita akan berjalan terus, nggak akan berhenti. Ya. Kita pun harus tetap tidak berhenti untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Orang terus mencari. Ya. Saudara juga, saya percaya setiap manusia bangun pagi sudah mikirkan apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus mencari, menggali apa yang harus mereka lakukan. Ya. Saudara juga demikian, harus mencari kerajaan Allah lebih dahulu, harus lebih mementingkan Tuhan lebih dahulu, harus lebih lagi. Ya. Saya pinjam kata-kata pemandu pujian, ya. Lebih semangat lagi cari Tuhan. Amin. Lebih serius lagi cari Tuhan. Kalau sekarang ya, loyo-loyo, lebih semangat lagi saudara, lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan.
Kalau saudara nggak cari Tuhan, yang rugi bukan Tuhan. Saudara nggak cari Tuhan, nggak perlu Tuhan, Tuhan nggak rugi. Yang rugi kita, saudara. Next, masih ada nggak? Habis? Ya. Apapun yang kau perlukan saat ini, cari Tuhan yang gampang. Maka semua yang akan ditambahkan, disediakan oleh Tuhan. Saya katakan sama anak remaja, anak pemuda, apa sih umur kamu sebentar lagi jalan terus. Kalau engkau cuma mau cari apa semua ini, bangun pagi sudah mikirkan game, bangun pagi sudah mencari atau apa, ngobrol sama, aduh itu mah sudah biasa. Yang lebih penting, yang lebih keren, yang lebih mutakhir, cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Saya akan beritahu, lihat ada beberapa teman-teman pembina pemuda yang begitu ditolong oleh Tuhan. Keluar kuliah sudah ada yang nungguin, ayo kerja sama saya, rebutan. Ya. Di sini saudara, anak muda kita namanya Trini. Ya. Ada beberapa jemaat yang tahu. Ya. Sekolah sudah. Bayangkan saudara, dia habis PKL di mana? Udah capek, dia ada sakit mas saudara, terlambat makan kena saudara. Pulang habis dari PKL dari mana capek, udah ada layanan remaja pemuda, dia datang saudara, datang, udah capek-capek, tapi dia tunjukkan saudara, walaupun dia capek, tapi dia tunjukkan, dia tetap semangat melayani Tuhan, dia tetap semangat memuji Tuhan. Ya. Ketika selesai ibadah dia langsung duduk di kursi yang merah panjang ini, langsung saudara udah begini, minta teh manis, udah mulai kambuh sakit mahnya. Saudara, sekarang kita nih umur kita sudah berlanjut, jalan terus, bertambah terus saudara. Ya. Bu Gembala bilang, kapan mau diwarnain rambutnya? Saya bilang, nanti dulu lah. Supaya lebih mudah. Kalau diwarnain lebih mudah ya. Saya bilang, ikut-ikut aja Ibu Gembala supaya disayang sama Ibu Gembala. Ya. Gambaran. Berarti kalau nggak diwarnain rambutnya sudah kelihatan. Saya nggak bilang begitu, jangan begitu dong. Kan sudah. Saudara, saya sebagai gembala mau mengimbau jemaat, pentingkanlah Tuhan, pentingkanlah, utamakanlah Tuhan lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup mata jasmani kita. Hanya engkau dengan Tuhan saat ini. Hanya engkau saat ini dengan Tuhan. Tutup mata jasmanimu, kosongkan hati dan pikiranmu. Mari matamu hanya tertuju kepada Tuhan. Tanyakan dalam dirimu, apa yang engkau cari saat ini. Tanyakan kepada jiwamu, apa yang selama ini yang sedang engkau cari, apa yang sedang engkau utamakan. Sebagai bapak rumah tangga, mungkin engkau lebih utamakan keluargamu, engkau tidak pentingkan lagi kulitmu, wajahmu, tenagamu, tapi engkau berusaha mencari untuk keperluan rumah tanggamu. Dan untuk ibu rumah tangga engkau berjuang, engkau berusaha merawat, mengatur, tidak mementingkan lagi akan wajahmu, kecantikanmu, tidak memperdulikan lagi kesehatanmu, karena engkau lebih pentingkan keluargamu, anak-anak yang ada. Mari jangan hanya egois dengan hidupanmu,
Mari lebih pentingkan lagi hidupmu yang sekarang ini. Pentingkanlah apa yang akan engkau lakukan selanjutnya. Betul, kita tahu Tuhan punya rencana rancangan yang luar biasa. Tuhan punya rancangan masa depan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Tapi kalau kita tidak mencari Tuhan, kita tidak akan tahu rencana Tuhan yang bagaimana yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang malah yang terjadi, kita akan menggerutu, kita akan marah kepada Tuhan karena kondisi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, orang yang menggerutu, orang yang khawatir adalah tanda orang yang tidak pernah mencari Tuhan. Tapi orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dia tidak akan khawatir apapun yang akan terjadi, apapun yang dia akan alami. Dia percaya, dia sudah cari Tuhan, dan Tuhan akan tolong dia, dan Tuhan akan sediakan apa yang dia perlukan. Bahkan apa yang dia idam-idamkan, Tuhan akan sediakan bagi kehidupannya. Hanya engkau dengan Tuhan saat ini. Kekuatanmu mulai merosot, tenagamu sudah habis, engkau tidak muda lagi. Mari berlaku yang baik, berbuat yang baik, berpikir yang baik, cari Tuhan lebih sungguh lagi, cari Tuhan lebih serius lagi. Dua hal akan saya angkat, dua hal lagi yang akan saya beritahu. Cari Tuhan buat kebutuhanmu di dunia ini. Cari kerajaan Tuhan untuk tempat yang Tuhan sudah sediakan bagimu, supaya engkau tidak salah alamat. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya ya dan amin. Tapi Tuhan sanggup adakan semuanya bagi mereka yang cari Tuhan. Siapkan dirimu untuk menerima perjamuan Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Itu akan terjadi kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Silakan kita bangkit berdiri, mengundang pelayan perjamuan Tuhan sampai ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Sungguh
sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kami di hari-hari ini, kami hidup di akhir zaman Tuhan. Biarlah hati pikiran kami lebih lagi tertuju kepada Tuhan Yesus. Hati pikiran kami tertuju untuk mencari Tuhan selalu. Karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Karena ketika kami mencari Tuhan, segala hal yang kami butuhkan, kata firman-Mu, Engkau akan tambahkan kepada setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, mari kendalikanlah hati kami, kendalikanlah pikiran kami, agar pikiran dan hati kami tertuju untuk mencari Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami menghadap meja perjamuan ini Tuhan. Kami makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Sebagai tanda kami mengingat bahwa pengorbanan Yesus itu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, sucikanlah kami. Tuhan, kuduskanlah kami. Agar ketika kami makan sehidangan dengan Tuhan, itu benar-benar mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, mengubah cara pandang kami kepada pengorbanan Tuhan Yesus itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti perjamuan ini dengan satu nama yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita duduk menyanyikan lagu ini. Kasih Allahku sungguhlah kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah selama hidupku. Kau Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri. Sebelum kita makan minum perjamuan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran dalam diri kita, minta ampun kepada Tuhan. Sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak disadari, minta ampun kepada Tuhan. Minta kelayakan kepada Tuhan. Karena dengan iman ketika kita makan minum perjamuan Tuhan,
maka apa yang Engkau butuhkan, apa yang Engkau rindukan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau sakit sekalipun, di dalam nama Yesus kesembuhan, pertolongan, pembelaan, mujizat Tuhan pasti Engkau alami. Kita berdoa, minta kelayakan dari Tuhan. Layakan kami, ampuni. Puji Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dengan iman kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bisa masuk di bulan November tahun 2021. Tanggal 7 November. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Bukan Tuhan, bukan gagah kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bisa sehat baik Tuhan. Bisa bangun pagi hari ini dibangunkan oleh Tuhan. Bisa menghirup di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mencari Engkau selalu Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Kami sadar siapa kami. Kami sudah berusaha dan berusaha mencari di dunia ini. Tanpa sadar kami dan menyadari bahwa di dalam Engkau telah menyediakan segala-galanya yang kami cari di dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan, agar kami terus mencari Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kami tahu Engkau akan tambahkan yang segala yang kami butuhkan, perlukan, dicukupkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati persembahan yang akan dibawa oleh jemaat Tuhan yang sudah mengerti dan tahu perpuluhan. Tuhan juga berkati lebih lagi sesuai janji berkat kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan.
Kami sudah terima berkat firman-Mu, makan minum sehidangan dengan perjamuan Tuhan, dan kami akan bawa korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sementara cawan-cawan dikumpulkan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Cari apa di dalam dunia? Lagu lama. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Kita akan bawa korban persembahan. Di dalam dunia, cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu Saudara kumpulkan. Melanjutkan pengumuman saudara, ya, mengingatkan kembali amplop persembahan kasih Natal paling latang minggu depan, ya, minggu depan, karena ternyata tempat yang akan kita pakai ada perubahan rencana, ya, SOP-nya berubah. Kita akan pakai acara Natal kita di restoran Mampiri, ya, TKI 3, ya. Nanti kita akan share itu alamatnya. Kemarin beberapa panitia sudah datang sana. Ternyata SOP manajemen di sana sudah berubah, ya. Ada harus yang kita bayar, ya. Ada target yang harus kita capai di sana. Tadinya nggak kepikiran, jadi dipikirkan. Jadi jemaat, saya percaya saudara, ya, ini kita mau adakan perayaan Natal, beri yang terbaik, maka yang terbaik juga saudara akan alami. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan ini saudara, karena kuota tempat terbatas, ya, kita memang tempatnya bisa ruangannya bisa didatangi, kapasitasnya bisa sejumlah 150 orang, 100 orang. Tapi karena masa, ya, belum terlalu baik kondisinya saat ini, makanya terbatas. Lebih diutamakan jemaat dan keluarga jemaat. Ya, di sini ada Ibu Ai, ya, sama anak. Kalau suami mau ikut, anak yang pertama juga mau ikut, beritahu kami supaya mau didata. Jadi keluarga Bu Ai berapa orang mau ikut, begitu, ya. Ibu Lili Amelia ada anak-anaknya, ada Pak Tono sama Pak Johan. Kalau mereka mau ikut, tolong daftarkan. Berapa yang dewasa, berapa anak, cucu, cicit, cecet. Karena itu semua dihitung, ya, semua dihitung. Makanya mesti diatur. Mohon maaf, nanti di sana juga saudara akan terima kupon. Ya, itu bukan door prize, saudara. Cuma mau ditukarkan untuk konsumsi. Jadi seperti itulah yang terjadi.
Jadi yang diutamakan jemaat dulu, saudara diutamakan saudara lebih dahulu. Ya, jadi kalau saudara mau ajak siapa, beritahulah kepada kami. Ibu Ai, kalau mau ajak anak-anak, berapa anaknya, kasih tahu juga kepada kita. Ya, Pak Rudi juga demikian. Pak Rudi mau ajak siapa, boleh beritahu. Jangan ketua RW sama RT bahaya. Ya, berapa orang ya, jadi bisa ketahuan. Ya, Bu Nurma juga ada mau berapa orang, beritahu kepada kami, karena itu mau dicatat. Kalau karena itu ternyata terbuka saja, saudara, kita harus bayar 2.500.000. Ya, sudah minimal ordernya itu 2.500.000 yang harus kita. Sedangkan kemarin dihitung-hitung jemaat sudah keluarga yang nggak sampai 2.500.000. Mohon maaf karena konsumsinya juga kita ambil yang terbaik juga bagi saudara. Yang ternyata dihitung-hitung juga belum sampai 2.500.000. Ya, jadi makanya kita pengen undang keluarga. Ya, minimal maksimal saudara beritahu itu Desember awal sudah diberitahu. Karena kalau tidak ada dari jemaat, kita akan undang dari tetangga yang ada. Ya, Natal ini adalah momen jangkauan, jangkau tetangga atau apa, ya, untuk bisa datang beribadah bersama Natal di tempat kita bersama-sama. Bukan di tempat kita, acara Natal kita di restoran Mampiri. Ya. Anak sekolah minggu juga demikian, ada batas kuotanya. Ya, akan disampaikan, sudah janji. Itu saja, kita akan kenalan dulu. Mari tante atau sis atau bisa di sini. Ya, itu yang digendong boleh dilepas aja. Ada mas berapa kan? Boleh dibuka maskernya tante supaya dikenal. Nah, terima kasih Bapak-bapak Ibu semua yang ada di gereja ini. Terima ibadah ini saya mengerahkan diri, nama saya Ibu Yuliani, saudara dari Hana, adik papanya Hana. Dan terima kasih juga semua yang diberi kesehatan beribadah di gereja ini, di rumah ibadah ini. Terima kasih. Saya tidak bisa ngomong banyak. Terima kasih. Tante dari mana? Dari Pati, dari Jawa Tengah. Ya. Saya pikir Pati Sari Ayam bukan? Terima kasih Amin. Selamat datang Tante. Selamat datang tante siapa? Waduh, mohon maaf tante, sudah dapat Yuli sayanya. Dulu kan ada Yuli ya, Romi dan Yuli kan. Selamat datang tante, beribadah dengan kita. Tuhan, kami senang kehadiran tante di sini. Biasanya kalau sekolah minggu ada lagunya, tapi umum nggak ada. Itu saja, ada tambahan lain lagi. Saya undang saudara bangkit berdiri, mengingatkan kembali amplop Natal, persembahan kasih Natal saudara minimal minggu besok sudah dikumpulkan untuk kebutuhan perayaan Natal kita. Mari berkati. Dan syukur, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru.
di sepanjang hidup. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami. Kami pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan, yang baru dari Tuhan. Tuhan tolong amplop persembahan kasih Natal, Tuhan berkati jemaat terlebih dahulu, supaya Tuhan taruh iman dalam kehidupan mereka. Mereka beri yang terbaik yang mereka bisa berikan untuk perayaan Natal di tahun 2021 ini. Benar, masa pandemi, tapi kami percaya kami bisa lewati semua karena anugerah Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami ingin memberkati perayaan Natal ini dengan berkat yang sudah Tuhan berkati. Tuhan tolong agar kemampuan setiap kami untuk menabur dengan hal yang terbaik yang kami bisa berikan. Karena Tuhan Yesus sudah beri yang terbaik kepada kami terlebih lagi. Terima kasih Tuhan. Sertailah perjalanan umat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Damai sejahtera Allah menyertai kami semua, menuntun, memimpin, mengawal kami dalam segala aktivitas kegiatan kami, keluar masuk rumah kami, menuju ke mana kami melangkah dalam pekerjaan usaha kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menyediakan, mengadakan semuanya. Terpujilah, terpujilah, terpujilah nama-Mu kau selama-lamanya. Tuhan tolong agar kami tetap boleh menikmati berkat pertolongan Tuhan dalam kami beribadah. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik, pandemi ini kami percaya sudah surut, semakin lagi hilang. Karena kami percaya semua karena pertolongan kasih Tuhan. Boleh kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Segala kebutuhan perayaan Natal anak-anak, remaja, dewasa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang sanggup menyediakan, yang sanggup mengadakan semuanya, yang tidak bisa kami bayangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa sediakan, Tuhan Yesus bisa adakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah alaskan doa kami ini dengan satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat Ibu Yuliani. Besok akan kembali ke tempat tinggalnya di Pati, Jawa Tengah. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, menyertai, berikan kekuatan, kesehatan, seperti Tuhan antar dari Pati, Jawa Tengah ke Bandung, tidak kurang apapun. Saya menikmati selama hari di Bandung, pulang kembali ke Pati, Jawa Tengah. Puji Tuhan dengan berkat pertolongan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu kepada Allah. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi itu, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anaknya Tuhan, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, menghibur, mengawal, menuntun dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.